Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat keberapa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim, ayat 126. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan. Ini kosakata yang baru, bunyinya baladan, artinya negeri. Balad. Yang dimaksud hadza baladan, negeri ini, yang dimaksud adalah Mekah. Ya. Jadikanlah negeri ini, maksudnya negeri Mekah ini, aminan warzuq ahlahu minas samarat. Nah, nanti gitu ya. Fa'umatti'uhu, aku beri kesenangan, summa atorruhu, aku lemparkan dia, al-masir, tempat kembali. Yuk bareng-bareng ya. Wa idh qala Ibrahimu, dan ketika Ibrahim berkata. Ketika apa? Ibrahim berkata. Jadi karena lafal Ibrahim harokatnya doma, maka ini menjadi pelaku dari kata kola. Dan ketika Ibrahim berkata, Rabbi, ya Tuhanku, ij'al, ja'ala menjadikan, kalau diakhiri sukun berarti perintah. Ij'al, jadikanlah, hada baladan, ini negeri atau negeri ini. Baladan, huruf terakhirnya fathah tanwin. Kalimat aminan berakhiran fathah tanwin. Maka yang kedua ini, aminan ini menjadi shot, menjadi sifat. Berarti hadza baladan, negeri ini, aminan, yang aman. Bukan beriman ya Pak, tapi apa? Yang aman. Warzuq, kalimat warzuq ini urzuq, ini ij'al. Ada dua kesamaan. Yang pertama harokatnya, yang terakhir harokatnya apa? Sukun. Urzuq juga harokatnya apa? Sukun. Maka kalimat seperti ini dinamakan kata perintah. Ya.
Ij'al, jadikanlah, urzuk, berikanlah rizki, ahlahu, kepada penduduknya. Nya apa Pak? Penduduk apa? Penduduk Baladan tadi itu, penduduk Mekah tadi. Minas samaroti, dari as-samarot, buah-buahan. Man amana minhum, man siapa yang amana, yang beriman, minhum, di antara mereka, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman, berikanlah rizki pada penduduknya dengan minas samarati, diantaranya adalah buah-buahan. Jadikanlah mereka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini doanya siapa Pak? Doanya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu mengajarkan pada kita mendoakan dirinya serta mendoakan di mana dia tinggal. Negaranya didoakan Pak, supaya menjadi negara yang aman. Gitu. Jangan malah menjadi perusak di negeri sendiri. Jangan, justru malah tanah kelahiran ini harus menjadi tanah yang aman. Nabi Ibrahim walaupun bukan orang asli situ, bukan asli Mekah, dia kan pendatang Pak. Dia mendoakan tempat di mana dia dia tinggal. Qala, dia berkata, wa man kafara, dan barang siapa yang ingkar, fa umatti'uhu, maka aku berikan kesenangan, hu, padanya, maka aku berikan kesenangan kepadanya, qalilan, yang sedikit. Qalilan, yang apa? Yang sedikit. Summa, kemudian, adtorru, aku melemparkan, hu, dia. Dia itu siapa Pak? Orang yang kafir. Ila adzabin nar, kepada siksa api neraka. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruknya tempat kembali. Yang dimaksud seburuk-buruk tempat kembali apa Pak? Yaitu an-nar, yaitu neraka. Barang siapa yang ingkar, maka aku beri kesenangan kepada dia sedikit, atau sedikit diberikan kesenangan kepadanya, kemudian dilemparkan ke siksa api neraka, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Ya, pokoknya kalau ada harga yang sedikit, kesenangan yang sedikit, yang dimaksud adalah dunia. Ya, makanya seberapa besar pun di dunia ini tetap menurut Allah itu sedikit, karena di akhirat itu lebih banyak, lebih baik, lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu tetap lebih apa Pak? Lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Kalau dunia sementara, sedikit, gitu ya. Yuk bareng-bareng ya. Wa idzu qala Ibrahimu, dan ketika Ibrahim berkata, Robbi, ya Tuhanku, ij'al, jadikanlah, hada baladan, negeri ini, aminan, yang aman, warzuk, dan berilah rizki, ahlahu, pada penduduknya, minas samaroti, dari buah-buahan, man, orang yang amanah, yang beriman, minhum, dari mereka, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir.
jadikanlah negeri ini, pertama, negeri yang aman, yang kedua, berikanlah rezeki kepada penduduknya, jadikanlah penduduknya itu orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Qala, dia berkata, wa man kafaro, dan barang siapa yang ingkar, fa umatti'uhu, maka aku beri kesenangan kepadanya, qalilan, yang sedikit. Orang kafir itu diberikan kesenangan hanya di mana, Pak? Hanya di dunia. Sebesar apapun, sehebat apapun orang di dunia, menurut Allah itu sedikit. Summa, kemudian adtarruhu, aku lemparkan dia ila adzabin nar, kepada siksa api neraka, wa bi'sal masir, seburuk-buruknya tempat kembali. Wa id yarfa'u Ibrahimu, ini Nabi Ibrahim menjadi pelaku dari kalimat yarfa'u. Jadi terjemahnya gimana? Dan ketika Ibrahim meninggikan al-qawaidah, pondasi-pondasi. Ketika Ibrahim meninggikan pondasi-pondasi minal baiti, dari Baitullah. Dari mana? Baitullah. Bait itu maksudnya apa, Pak? Rumah. Rumah itu yang dimaksud adalah Ka'bah. Berarti gini, setiap ada kalimat al-bait dalam Quran, maka yang dimaksud adalah Ka'bah. Kalau ada kalimat al-balad, baladun, maka yang dimaksud adalah negeri Mekah. Misalnya ada surat al-balad, yang dimaksud apa? Mekah. Gitu. Ketika Ibrahim mengangkat atau meninggikan pondasi-pondasi dari Baitullah, wa Ismailu, begitu juga Ismail. Nah, maksudnya Ibrahim, ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi-pondasi Baitullah, dia berkata, Rabbana, apa? Ya Tuhan kami, taqabbal minna, kabulkanlah atau terimalah minna, dari kami. Mereka berdua berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah atau apa nih? Terimalah dari kami. Innaka, sesungguhnya engkau, anta adalah engkau, as-sami'ul alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Bareng-bareng ya Pak, ngikutin. Wa id yarfa'u Ibrahimu, dan ketika Ibrahim meninggikan al-qawaidah, pondasi-pondasi, minal baiti, dari Baitullah, wa Ismailu, dan juga Ismail. Rabbana, ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah dari kami, innaka, sesungguhnya engkau, anta adalah engkau, as-sami'u, maha mendengar, al-alimu, lagi maha mengetahui. Coba diulang dari awal ya, dari 126 bareng-bareng, langsung terjemahnya. Dan ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini yang aman, dan berilah rizki pada penduduknya dari buah-buahan kepada orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan kepada hari akhir. Dia berfirman, barang siapa yang ingkar, maka aku berikan kesenangan padanya yang sedikit, kemudian aku lemparkan dia ke siksa api neraka dan seburuk-buruknya tempat kembali.
Lanjut. Dan ketika Ibrahim meninggikan pondasi-pondasi dari Baitullah, dan begitu juga Ismail, ya Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Qawaidah tadi apa Pak? Al-Qawaidah, fondasi, itu berasal dari kalimat qaidah. Ya kalau dilihat dari kalimatnya iya. Maksudnya meninggikan apa Pak? Meninggikan ya Ka'bah, yang bangun Ka'bah itu namanya. Iya, kalau titik Ka'bah kan sudah ada. Batu yang dibawa oleh siapa? Oleh Nabi Adam, titiknya di situ sudah ada. Nah, Nabi Ibrahim jauh-jauh dari Palestina kemana tuh? Ke Mekah untuk membangun apa? Ka'bah. Hah? Iya. Jadi Ka'bah itu yang menentukan titiknya Nabi Adam. Nabi Adam. Nah, Nabi Adam tidak bangun, cuman batu aja di situ. Lantas kemudian dibangun oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim beserta anaknya namanya Ismail. Makanya di situ ada maqamu Ibrahim, ada hijr Ismail. Itu. Hijr itu artinya godaan, godaan itu ruangan. Kamar, hijrun, kamar. Ya. Kalau hajar artinya batu. Kalau hijrun artinya apa? Ruangan. Makanya yang setengah lingkaran itu namanya apa Pak? Hijr Ismail. Nah Hijr dulu, Ismail itu tidurnya di situ, di dalam Ka'bah, di dalam Ka'bah. Dulu Ka'bah itu bentuknya kayak, kan kalau sekarang kan kotak gini ya Pak, ya sekarang kotak gini, dulu itu bentuknya gini, Ka'bah itu, ya. Nah sekarang yang setengah lingkaran ini jadi seolah-olah di luar, yang dalam Ka'bah itu yang apa Pak? Yang kotak itu. Makanya Hijr Ismail itu termasuk dalam Ka'bah. Iya sampai sekarang sebetulnya iya. Nah, cuman dia terbuka saja. Makanya ketika seseorang berada di dalam sini, itu ya nggak disunahkan sholat sebetulnya. Tidak disunahkan sholat. Ya boleh, tapi tidak disunahkan. Ya boleh, makanya boleh. Sebetulnya nggak dilarang. Ya sebabnya itu di dalam Ka'bah. Kalau di dalam Ka'bah itu sholat menghadap kemana? Fa'ina matuwalu fasamma wajuhuwa. Dalam Ka'bah ya sholat menghadap kemana aja, di dalam. Gitu. Tapi tidak disunahkan sholat. Itu maksudnya. Kalau di dalam ya sekedar berdoa, sujud. Kalau dari sejarahnya sudah direhab Pak, termasuk kiswah dan segala macamnya. Dulu kiswahnya biasa aja, sekarang kiswahnya kan mewah sekali. Sudah tidak, sudah bukan yang sekarang, itu sudah dari zaman Khalifah Utsmani dulu sudah direhab itu sudah. Jadi, peninggalan-peninggalan yang dulu itu kan sudah dimusnahkan sama kerajaan Wahabi kan. Peninggalan-peninggalan Nabi, sandalnya Nabi, jubahnya Nabi, bahkan sekarang rumahnya Nabi dihancurkan semua. Yang lolos tidak dihancurkan, dibawa ke luar negeri. Ada yang ke Turki, ada yang kemana gitu Pak. Di Bapak mencari peninggalan Nabi, jangan di Arab, Turki Pak. Karena Turki saat itu yang menampung. Nah, sayangnya Indonesia enggak dapat. Wah kalau dapat banyak orang ke sini Pak.
Karena itu yang jadi magnet. Nah, sekarang berbalik arah. Sekarang Arab Saudi bikin apa? Bikin museum-museum. Apa yang ditunjukkan museumnya? Barang peninggalannya sudah nggak ada. Nggak ada itu karena dulu kerajaannya berafiliasi mengatakan bahwa peninggalan itu berpotensi musyrik. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau adalah yang maha apa? Mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini. Rabbana ya Tuhan kami. Waj'alna jadikanlah kami. Ya, jadikanlah kami muslimaini, dua orang yang berserah diri. Kalimat dua orangnya berasal dari kata aini. Jadi ada ya nun tapi nunnya kasroh begini. Ini menandakan kalau kalimat ini namanya isim musanna. Isim apa Pak? Isim musanna. Isim yang mempunyai makna dua. Muslimun, seorang muslim. Kalau muslimaini, dua orang muslim. Nah, dua orang ini namanya apa? Namanya isim apa? Isim musanna. Ya, dua orang berdua, yaitu Nabi Ibrahim dan Ismail. Kalau bertiga, nanti perubahannya menjadi muslimina. Jadi kalimatnya itu nanti begini, muslimun, seorang muslim, satu orang, misalnya Ibrahim aja. Kalau Ibrahim sama Ismail berarti muslimaini, kayak di ayat ini, aini tapi muslimaini. Kalau orang muslimnya banyak berarti tulisannya sama tapi harakatnya beda, muslimina, mina. Jadi bedanya kalau jamak itu nanya fathah, kalau musanna berdua itu nanya kasroh. Nah, nanti penjelasannya ada di sini yang sudah saya kirim. Nah, ini penjelasannya ada di sini. Mana nih? Nah, ini nih. Oh, tulisan yang bikin mumet loh Pak. Nah, ini, ya kan? Contoh nih, ya, kalau berakhiran doma muslimun berarti mufrad, seorang muslim. Kalau berakhiran aini, nonnya kasroh, berarti musanna, dua orang muslim. Kalau muslimina, nanya fathah, maka bermakna jamak. Minimal tiga, paling sedikit tiga, lebih dari dua. Bukan lebih dari satu, lebih dari dua. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu satu, dua, jamak. Ya, tiga itu jamak. Jadi kalau kita ngumpul ini namanya muslimun, muslimin. Orang-orang muslim berkumpul. Kalau misalnya saya cuma berdua, muslimaini atau muslimani. Kalau dalam bahasa Inggris kayaknya nggak ada dua ya Pak. Berdua itu jamak ya. Iya. Jadi cuman single sama plural aja. Kalau dalam bahasa Arab enggak. Ada dua ini ada. Khusus berdua. Tetapi domirnya tetap kami, bukan aku. Mereka berdua. Tetap mereka tapi apa? Berdua. Bukan mereka banyak. Nah, jadikanlah kami, tetap bahasanya pakai kami. Tetapi di sini ditambahi kami dua orang muslim, dua orang yang berserah diri, laka pada engkau, laka padamu. Nah, ini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, ya Allah jadikanlah kami dua orang yang berserah diri padamu.
Wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan kami jadikanlah ummatan muslimatan. Kalau berakhiran tanwin begini, maka yang dimaksud adalah satu. Tetapi kalimat ini secara makna bermakna jamak. Karena apa? Umat itu adalah perkumpulan orang. Jadi walaupun kalimatnya satu umat, tetapi yang dimaksud adalah beberapa orang muslim. Jadikanlah dari keturunanku umat yang berserah diri padamu. Ya Pak ya, jadi Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, selain mendoakan dirinya, juga mendoakan keturunan-keturunannya. Gitu Pak, ini sangat pentingnya kita menjaga keturunan kita tetap beriman kepada Allah. Ya. Wa arina manasikana. Wa arina, dan tunjukkanlah pada kami. Wa dan ari, tunjukkanlah na pada kami. Tunjukkanlah pada kami manasikana, manasik kami. Manasik itu apa Pak? Ibadah. Ya. Tunjukkanlah manasik kami atau ibadah kami, watub, dan terimalah taubat alaina atas kami. Jadi jadikanlah kami orang yang berserah diri, jadikanlah keturunan kami umat yang berserah diri padamu, tunjukkanlah tata cara ibadah kami, terimalah taubat kami. Wa arina manasikana, ya diantaranya apa Pak? Manasik itu yang diantaranya apa? Ya berhaji, umroh, ada sa'i, ada tawaf, ada lempar jumroh, itu ya apa? Itu adalah manasik, ibadah-ibadah yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Innaka, sesungguhnya engkau, anta adalah engkau, at-tawwabur rahim, maha menerima taubat, ar-rahimu, lagi maha penyayang. Ulang ya Pak. Rabbana, ya Tuhan kami, waj'alna, jadikanlah kami, muslimaini, dua orang muslim, laka, kepadamu. Maksudnya dua orang yang berserah diri padamu. Wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan kami, ummatan, sebagai apa? Umat muslimatan yang berserah diri laka padamu. Wa arina, dan tunjukkanlah pada kami manasikana, tata cara ibadah kami, watub, dan terimalah taubat alaina atas kami, innaka, sesungguhnya engkau, anta adalah engkau, at-tawwabu, maha menerima taubat, ar-rahimu, lagi maha penyayang, lagi maha penyayang. Ya. Kalimat taba berasal ini taba ya tubu tub, taba ya tubu tub. Kalimat ini ya, kalimat ini maknanya bisa dua, ya Pak ya, maknanya bisa dua, yaitu yang pertama adalah bertobat, yang kedua bermakna menerima taubat. Maknanya bisa dua Pak. Yang pertama apa?
bertaubat, yang kedua bisa menerima taubat. Kalau bertobat, ya, itu kalimat ini bertemu dengan kata ilah. Kalau menerima tobat bertemu dengan kata ala. Jadi misalnya digabung, Pak. Taba ilah. Misalnya ilallah misalnya ya. Berarti artinya apa? Taba, dia bertobat ilallahi, kepada Allah. Kalau misalnya taba alallah, nggak boleh. Kenapa? Artinya harus berubah. Kalau pakai ala artinya apa? Menerima taubat. Yatubu ilallah, dia bertobat ilallah, kepada Allah. Tub, bertobatlah kamu ilallah, kepada Allah. Nah, sedangkan di ayat yang tadi itu tidak menggunakan ilah, tapi setelah kalimat tub ketemunya apa, Pak? Ala. Ayat yang tadi itu. Ya. Nih. Tub ya, pakai ala. Berarti artinya apa? Bukan bertobatlah pada kami, tapi apa? Bertobatlah watub alaina, terimalah taubat kami. Kalimat terimalah itu dari mana? Dari kata ala yang jatuh setelah kalimat taubat ini. Jadi artinya jangan gini, watub dan bertobatlah alaina, kepada kami. Yang mengatakan siapa tadi? Yang mengatakan siapa? Ibrahim kan? Maknanya jadi rancu kan? Ibrahim mengatakan, ya Allah, bertobatlah kamu kepada kami. Kebalik kan? Nah, makanya ketika menggunakan kata Allah, itu maksudnya apa? Dari Allah kepada makhluknya. Jadi apa? Artinya menerima. Watub, dan terimalah taubat alaina, atas kami. Maksudnya dalam bahasa Indonesia, terimalah taubat kami. Kalimat terimalah diambil dari kata Allah, tersimpan di dalam kata Allah yang ada di sini. Bisa dipahami ya, Pak? Saya. Rabbana, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dua orang muslim atau dua orang yang berserah diri padamu, dan dari keturunan kami sebagai apa? Umat yang berserah diri padamu, dan tunjukkanlah pada kami tata cara ibadah kami, dan terimalah tobat atas kami. Sesungguhnya engkau, anta adalah engkau, at-tawwabu, maha menerima taubat, ar-rahimu, lagi maha penyayang. Kosakata yang baru bunyinya wab'as. Ini doa-doanya Nabi Ibrahim, Pak. Ya, wab'as, utuslah. Wab'as apa? Utuslah. Coba gimana, Pak? Rabbana artinya apa? Ya Tuhan kami, wab'as, utuslah, fihim, pada mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, utuslah pada mereka. Mereka ini siapa? Mereka siapa, Pak? Penduduk negeri tadi itu. Penduduk balat tadi. Pada mereka mengutus apa? Rasulan, seorang rasul. Rasulan, seorang rasul. Rasul. Satu nih, rasulan, tunggal. Makanya rasulan ini namanya isim mufrad, isim yang bermakna tunggal.
minhum di antara mereka, yatlu alaihim ayatika, dia membacakan kepada mereka, membacakan ayatika, ayat-ayatmu. Yang seorang Rasul itu mampu membacakan maksudnya menyampaikan ya Pak, menyampaikan ayat-ayatmu kepada mereka. Wa yu'allimu, dan dia mengajarkan pada mereka Alkitab, tentang Alkitab, wal hikmata, dan al-hikmah, wa yuzakkihim, dan dia membersihkan mereka. Innaka, sesungguhnya engkau, anta adalah apa Pak? Adalah engkau al-azizu, yang maha perkasa, al-hakimu, lagi maha bijaksana. Diulangi ya Pak. Rabbana, ya Tuhan kami, wab'as, utuslah fihim, pada mereka, rasulan, seorang rasul, minhum, dari mereka, yatlu, dia mengajarkan, alaihim, atas mereka, ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhum, dia mengajarkan pada mereka, alkitab, alkitab, wal hikmata, dan al-hikmah, wa yuzakkihim, dan dia membersihkan mereka. Innaka, sesungguhnya engkau, anta adalah engkau, al-azizu, maha perkasa, al-hakimu, lagi maha bijaksana. Ulangi, langsung terjemahnya bareng, ayo. Ya Tuhan kami, utuslah pada mereka seorang Rasul dari mereka. Dia membacakan atas mereka ayat-ayatmu, dan dia mengajarkan pada mereka tentang Alkitab dan Al-Hikmah, dan dia membersihkan mereka. Sesungguhnya engkau adalah maha perkasa, lagi maha bijaksana. Doanya Nabi Ibrahim, utuslah seorang Rasul di negeri ini. Makanya dari doa ini dipahami bahwa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh, Pak. Wah, berapa tahun, Pak? Iya, berapa ribu tahun itu dari zaman Nabi Ibrahim ke zaman Nabi Muhammad. Nabi Isa ke Nabi Muhammad 500 tahun lebih. Ya, Pak ya? Nah, iya, itu maksudnya apa? Mengajarkan ke kita, doa itu enggak mesti langsung dikabulin. Gitu, Pak. Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk dikabulkan, itu tahu. Yang pasti, yang menurut keyakinan kita, pasti akan dikabulin. Pasti. Permasalahan itu kapannya itu yang kita nggak tahu, Pak. Kalau nggak di dunia, pasti dikabulin di akhirat, Pak. Di surga, pasti dikabulin. Misalnya ada orang minta, ya Allah, pengen punya bini 4. Di dunia nggak terkabul, Pak. Nggak terkabul. Dan nanti masuk surga dikabulin nggak, Pak? Kabulin. Pasti. Itu. Makanya, wah, pernah. Pasti dikabulin, Pak. Doanya dalam hati. Nggak usah, nggak perlu, Pak. Aduh. Udah pasti harmonis, Pak. Udah pasti. Iya. Kata Allah, kalau di surga mintanya dikabulinnya, buru-buru 4, Pak, 10 juga dikasih. Maksudnya itu kita hanya punya keyakinan doa kita pasti dikabulin. Ud'uni astajib lakum. Itu dalilnya itu. Berdoalah kamu padaku, niscaya pasti aku kabulkan. Nah, permasalahannya kita tidak tahu kapan dikabulkannya itu.
Kita minta yang kayak yang tadi, ya Allah berikanlah pemahaman yang luas pada kita, pada kami. Gak taunya pahamnya nggak sekarang, mungkin pahamnya setelah nonton YouTube, setelah nonton video yang di-share Pak Henry, ya kita nggak tahu. Atau mungkin pas lagi ngaji dengan ustadz yang lain baru paham, sama saya nggak paham-paham. Ya bisa jadi namanya. Ya kan ya Pak? Itu. Kita kan pernah minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya itu sama. Bapak-bapak kalau doa begitu juga kan? Tapi maksudnya pasti beda-beda. Imam berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang belakang ngomong apa? Amin. Padahal yang belakang nggak tahu, Pak. Itu maksud hasanah itu apa? Nggak tahu, Pak. Ya, kebaikan menurut Pak Imam, mungkin imamnya lagi banyak utang, pengen lunas. Ya, Pak. Sementara jamaahnya udah nggak punya utang, pengennya sehat. Kalimatnya sama, tapi keinginannya beda-beda. Itu. Makanya kalau ada imam doa sampai nangis-nangis gitu, sama jamaahnya bingung, ini imamnya kenapa, ini kok sampai doa sampai nangis-nangis. Nggak tahu ya utangnya belum kebayar, nggak lunas-lunas katanya. Iya. Gitu. Iya. Kalau digandingkan dengan kata Alkitab, maka Al-Hikmah namanya sunnah. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh Rasul ya, seorang Rasul tadi itu, tidak hanya ayat-ayat Allah, tetapi apa Pak? Tetapi contoh yang baik. Mulai dari contoh perkataan, tindak tanduk, ya, perilaku, serta akhlaknya Rasulullah. Ya, namanya hadis. Ya, suatu perkataan, perbuatan, takrir yang disandarkan kepada Rasulullah. Ya, bisa saja diterjemahkan. Dia mengajarkan kepadamu tentang Quran dan hadis. Nah, al-hikmah, sampai diemnya Rasulullah itu juga mengandung apa Pak? Mengandung hikmah, mengandung kebijaksanaan. Kalau ada seseorang yang berbuat sesuatu, ibadah tentunya ya, ibadah misalnya, ada seseorang habis wudhu sholat, habis wudhu sholat, habis wudhu sholat. Nggak ditegur sama Rasul. Ya, nggak ditegur. Rasulullah tahu kalau dia itu sholat yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Nah, diemnya Rasul berarti menandakan apa Pak? Setuju. Boleh, gitu ya. Artinya apa? Rasul tidak merintah, tidak nyuruh, juga tidak ngelarang. Ya, ada orang yang kalau sholat baca kulhu terus, rokaat pertama kulhu, rokaat kedua kulhu. Itu yang kita tiru Pak, tapi yang nggak sampai kayak gitu. Tapi ya walaupun kulhu yang kedua terus kita baca. Tapi ada yang model kayak gitu. Iya. Kalau kata dia, jangan jadi imam lah, ya pas sholat sendiri lah. Jadi imam kulhu terus ya. Ibarat orang makan kok tempe terus ini. Gitu. Ya sekali-kali, kan Quran nggak cuma kulhu ya Pak. Ya walaupun itu yang terbaik. Gitu. Gitu. Karena kata si sahabat itu, kenapa kok kamu membaca kulhu terus? Kulhu itu adalah satu surat yang hanya membicarakan tentang Allah. Satu surat Pak, enggak cuma satu ayat, satu surat yang hanya isinya tentang Allah. Maka dia senang. Ya. Akhirnya dengan yang begitu Rasulullah justru malah mengiyakan. Tidak ngelarang, juga tidak nyuruh. Nah, ketika itu dilakukan oleh seorang sahabat, inilah namanya istishab. Sesuatu perkara yang dilakukan oleh sahabat. Namanya asar. Nah, asar itu bisa dijadikan dasar hukum. Ketika seorang sahabat melakukan sesuatu, tetapi tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah.
Jadi kita itu jangan dikit-dikit ngomong, contohnya mana, jangan gitu. Iya, maksudnya ya bid'ah memang ada, Pak. Bid'ah itu memang ada. Ada perkara bid'ah itu ada. Tapi jangan hanya mengatakan gini, itu nggak pernah dicontohkan oleh Rasul. Rasulullah bukan seseorang yang melakukan segala hal. Yang penting itu di dasar hukumnya. Ya, ketika Rasulullah berbuat sesuatu atau tidak berbuat, tidak melakukan, sementara apa yang dilakukan oleh umat ini apa? Berkembang kan, Pak ya? Berkembang terus. Bapak jangan mengatakan mancing itu dalil yang mana? Pernah dicontohkan nggak sama Rasul? Jangan ngomong gitu. Ntar nggak? Iya, Rasul nggak pernah main pingpong, kalau pingpong diharamkan. Ya jangan gitulah. Itu. Wah itu mah nggak ada kaitannya tentang ibadah. Saya selalu hanya jadi alasan gitu. Misalnya orang mengharamkan bid'ah, terus mengatakan kelompok sebelah mengatakan kalau nggak setuju dengan bid'ah ya udah, kalau ngaji jangan pakai mic, kan gitu kan? Karena mic nggak pernah dipakai oleh Rasul. Kelompok yang sebelah ngomong gini, mic itu nggak ada hubungannya dengan ibadah. Wah, ada kan ya Pak? Ada kan alasannya. Gitu. Dijawab lagi gimana? Ya terus kalau nggak ada hubungannya dengan ibadah, kenapa engkau jalankan? Bukan kalau nggak ada ibadah itu bukannya sesuatu yang sia-sia. Ya kan ya? Ya makanya nggak usah terlalu saklek begitu, nggak usah. Pokoknya segala sesuatu yang mendorong kita untuk menjadi ibadah kita tenang, yaitu bagian daripada ibadah. Ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Sesuatu yang bisa menyempurnakan kewajiban itu juga merupakan kewajiban juga. Nah kalau wajib diartikan ibadah, sesuatu yang bisa menyempurnakan ibadah, yaitu dapat pahala juga. Sholatnya memang iya sholat, tapi yang menyempurnakan sholat di masjid apa? Kan ada karpetnya, ada AC-nya, ada sound systemnya yang enak. Sound kresek aja nggak enak Pak. Berarti apa? Orang yang menghidupkan AC, infak, kemudian AC bisa hidup, dapat pahala tidak? Dapat Pak, karena bisa menyempurnakan sholat. Loh, pemahamannya harus begitu Pak. Nggak fokus kan? Orang karpet yang banyak debunya aja nggak khusyuk kita Pak. Nah ini menyempurnakan nih, karpet yang bersih, yang empuk, ada AC yang dingin, itu menyempurnakan. Gitu. Nah sesuatu yang menyempurnakan ini bagian daripada ibadah itu sendiri. Gitu. Ya, kalau misalnya setelah ngaji, kemudian ada konsumsinya. Misalnya kan suka ada ya Pak, setelah ngaji ada konsumsinya. Misalnya ada, setelah ngaji ada konsumsinya. Nah, bagian itu ya bagian daripada yang menyempurnakan itu Pak. Gitu maksudnya. Gitu. Ya. Jadi Rasul yang diutus ini adalah seseorang yang membacakan tanda-tanda kekuasaanmu. Yatlu alaihim ayatika, itu mukjizat dan sebagainya. Wa yu'allimuhum, dan dia bisa mengajarkan kepadamu, pada mereka, tentang Al-Quran, wal hikmata, dan apa Pak? Dan hikmah. Dan yang penting adalah wa yuzakkihim. Kehadiran Rasul itu bisa menghapus dosa. Yuzakki, membersihkan mereka, maksudnya apa Pak? Anid dunub, membersihkan mereka dari dosa. Maksudnya apa? Dengan hadirnya Rasulullah, orang itu tobatnya diterima, doanya diterima. Makanya orang berdoa, disunahkan ada apanya Pak? Ada sholawatnya, diawali sholawat, diakhiri dengan sholawat. Makanya kalau kita perhatikan dari sekian banyak amal soleh, pasti di dalamnya ada sholawat. Sholat tanpa sholawat nggak sah Pak. Sholat kita tuh kalau nggak ada sholawat yang nggak sah. Karena termasuk bagian dari disepakati, itu bagian daripada rukun. Gitu, maksudnya dengan hadirnya Rasulullah, seseorang itu diajarkan untuk bertobat sehingga dosanya diampuni oleh Allah. Ini wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Diulangi ya, dari awal tadi, dari 26.
Bareng-bareng langsung terjemahnya. Dan ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini yang aman dan berikanlah rizki kepada penduduknya dari buah-buahan kepada orang yang beriman dari mereka kepada Allah dan hari akhir." Dia berkata, dia berfirman, "Dan barang siapa yang kafir, maka aku akan beri kesenangan kepadanya yang sedikit. Kemudian aku lemparkan dia ke siksa api neraka. Dan itu seburuk-buruknya tempat kembali." Lanjut. Dan ketika Ibrahim meninggikan pondasi-pondasi dari Baitullah, dan begitu juga Ismail, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami dua orang muslim, dua orang yang berserah diri padamu, dan dari keturunan kami sebagai umat yang berserah diri padamu, dan tunjukkanlah pada kami tata cara ibadah kami, dan terimalah taubat atas kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang." Lanjut. "Ya Tuhan kami, utuslah pada mereka seorang rasul dari mereka. Dia membacakan atas mereka ayat-ayat-Mu, dan dia mengajarkan pada mereka tentang Alkitab dan Al-Hikmah, dan dia membersihkan mereka. Sesungguhnya Engkau adalah Maha perkasa lagi Maha bijaksana." Sampai ayat 129. Cukup ya Pak? Wallahu a'lam bishawab wa ilainal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di ayat 130. Berarti sudah pertemuan 20 ya? Udah. Berarti kurang lebih 2 pertemuan lagi lah insyaallah. Karena pertemuan 20 kalau nggak salah panjang. Ya, panjang ya Pak ya? Mungkin kita bagi 2, kalau enggak bagi 3. Insya Allah. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara.
Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui." رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga, umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini. Dan sesungguhnya, di akhirat, dia termasuk orang-orang saleh. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?